Halo guys, ya baik. Saat ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengoperasikan Google Form. Ya, eh, ini sangat penting buat guru-guru. Ya, guru-guru baik guru SD, SMP, SMA atau dosen-dosen juga untuk kuliah dan apalagi saat-saat ini kita sebagai guru ya sedang dalam proses PTS ya. Apa itu PTS? Yaitu penilaian tengah semester. Ya, kan karena saat ini kan kita sistem daring, maka harus online ya, harus online. Maka anak-anak juga harus ujian secara online ya, mereka PTS secara online. Nah, saat ini eh kita saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengoperasikan Google Form. Apa itu Google Form? Ya, Google Form itu dimana kita itu bisa eh, menuliskan atau mengetik PTS ya, soal-soal dan beberapa pilihan jawaban ya, bisa dalam bentuk pilihan ganda maupun jawaban singkat atau isian. Nah, langsung saja guys, saya akan memberikan tutorialnya ya. Tutorialnya seperti ini ya. Nah, pertama-tama kita harus buka Google ya, bisa di Google Form ya, langsung bisa di ini aja di Chrome. Kita buka di Chrome. Nah, langsung ketik Google Forms ya, Forms. Nah, ini baru search. Iya, masalahnya di WiFi, aktifkan WiFi-nya dulu. Ya, WiFi-nya belum terpasang ya. Oke. Ya, coba ulang sekali lagi ya. Kita ketik Google. Nah, ini ya Google Forms ya, guys. Nah, baru kita masuk ke Google Forms Sign ya. Ini banyak pesan masuk ini yang notifikasi YouTube ya. Ini YouTube, jangan lupa ditonton juga YouTube ini ya. Oke, nah ini dia Google Forms-nya. Nah, di sini sudah masuk di tampilannya. Kita harus setting dulu terlebih dahulu ya. Nah, settingnya ini setelan. Nah, habis itu kita masuk ke quiz ya. Kenapa harus masuk ke quiz? Supaya anak-anak tidak boleh melihat nilai mereka ya. Nah, ini diaktifkan, jadikan ini sebagai kuis. Baru ini yang di bawah ini, pertanyaan tak terjawab ini harus dihilangkan. Ya, dihilangkan. Kalau segera setelah setiap pengiriman ini itu nggak usah ya, tetap dinyalain aja. Oke, masuk kembali ke umum. Baru simpan dulu ya. Simpan. Nah, oke. Setelah itu ya, kita bikin judulnya. Ya, ini formulir tanpa judul. Kita bikin judulnya dulu. Kita judulnya contohnya penilaian penilai tengah semester ya, tahun pelajaran 2020-2021. Nah, oke. Nah, sekarang ini kita buat, nah, untuk menambahkan kita bikin mata pelajaran apa ya, mata pelajaran apa. Jadi langsung klik tanda
ini yang ada TT ini ya, yang ini ya. Ya, tambahkan judul. Ya, tambahkan judul ya. Ya, judul tanpa judul lagi kan. Kita bikin contohnya mata pelajaran matematika. Matematika. Kelas berapa? Contohnya kelas 1. Ya, kelas 1 ya. Nah, terus kita harus bikin nama ya, nama mereka ya. Untuk supaya dibikin nama, yang kita klik adalah yang tanda plus ini. Ya, tambahkan pertanyaan. Ya, kenapa harus tambahkan pertanyaan di situ? Supaya mereka bisa ngisi. Ya, kalau di matematika kelas 1 ini sama judul ini penilaian tengah semester itu, jadi anak-anak nggak bisa ngisi di situ ya. Jadi itu sebagai judul. Nah, kalau di sini kita bikin nama supaya mereka nanti anak-anak bisa menuliskan nama mereka masing-masing. Ya. Nah, contohnya kita harus bikin nama dulu. Ya, nama contohnya gini, nama titik 2. Ya, oke. Baru nanti anak-anak bisa ketik nama mereka masing-masing. Nah, di sini kita harus pakai jawaban singkat aja ya, yang jawaban singkat ya, ada pilihan. Jangan pilihan ganda. Ya, jawaban singkat aja. Oke. Nah, setelah itu ini wajib diisi, harus diaktifkan. Ya, wajib diisi, harus diaktifkan. Karena kenapa? Kalau nggak diaktifkan wajib diisi ini, nanti anak-anak nggak bisa ngetik. Ya, oke. Ini wajib diisi. Nah, selanjutnya masuk di pertanyaan. Ya, ya pertanyaan. Mulai pertanyaan yang pertama. Ya, oke. Pertanyaannya apa? Kira-kira 1. Ya, nilai hasil. Contohnya, ulang ya. Hasil dari 1 ditambah 2 adalah titik-titik 1. Ya. Baru pilihan ganda ya. Ini opsinya ya. Yang pilihan ganda ya. Pilihan ganda. Oke, jadi opsi pertama. Opsi pertama atau bagian A, anggap aja bagian A, yaitu hasilnya adalah 2. Nah, supaya untuk menambahkan opsinya, yaitu klik aja yang bagian bawah ini ya, tanda panah ini ya. Ya, opsi kedua. Oke, hasilnya 3. Ini lagi ya, tambahkan lagi ya, minimal 3 pilihan ya, A, B, C. Yang ini yang bagian biru ini ya. Ya. Opsi ketiga hasilnya 4. Nah, tentu kan kita sudah tahu ya hasil ini nih ya. Hasil dari 1 tambah 2 adalah 3. Ya, bagian B. Nah, supaya anak-anak bisa pilih jawaban ya. Bagian contohnya hasilnya bagian B. Supaya mereka tahu supaya kita tahu hasil mereka, ya kita bikin kunci jawaban. Ya, ini kunci jawabannya itu yang ada ini ya, tanda cetang ini, yang ini. Oke. Baru kita bikin jawaban untuk kita ya, untuk guru-guru. Ini. Ya, 3, pilih B. Baru kita kasih poinnya berapa? Ya, untuk pilihan ganda. Ya, kita kasih poin 1 ya. Nah, oke. 1 poin. Habis itu klik selesai. Baru jangan lupa tetap diaktifkan wajib diisi ini. Kalau nggak diaktifkan nanti anak-anak tidak bisa mengisi. Ya, tidak bisa mengisi. Nah, oke. Itu kita sudah kasih kunci jawabannya. Nah, itu kunci jawabannya itu hanya bisa dilihat oleh guru-guru atau hostnya. Ya, dan anak-anak tidak bisa melihat kunci jawabannya. Ya, mereka hanya bisa untuk mengerjakan saja ya. Nah, berikutnya contohnya kita akan berikan soal yang kedua. Caranya gimana? Ya, tambahkan ini tanda plus ini ya di bawah ya. Ya, tambahkan pertanyaannya, klik ini. Nah, oke. Nah, sudah, baru kasih nomor 2 lagi.
Dan begitu juga seterusnya ya guys. Begitu juga dengan seterusnya. Contohnya hasil dari 4 dibagi 2 adalah 1 titik-titik ya. Baru A, opsi pertama yaitu 4. Baru kasih opsi kedua 3. Opsi ketiga yaitu 2. Nah, oke, baru kita kasih kunci jawaban. Jangan lupa hasil dari 4 bagi 2 adalah bagian C ya. Kita pilih 2. Nah, kita kasih poin 1. Oke. Baru selesai. Jangan lupa diisi, wajib diisi ya, diaktifkan. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Ya, kalau kita memberikan pertanyaan yang ketiga, tinggal klik yang tanda plus ini ya. Oke, baru begitu juga ya seterusnya. Oke, bagaimana? Sudah paham ya? Nah, setelah itu kita juga harus membuat respons. Ya, nanti kalau anak-anak kirim tugasnya yang atau PTS ini, nanti kita bisa melihat ya respon mereka ya, siapa saja, berapa orang yang memberikan tanggapan ya, yang mengisi pertanyaan ini ya, PTS ini. Nah, ini kan menerima tanggapan ya, di sini yang aktif. Ini kalau kita matikan ini, jadi responnya nggak masuk untuk kita, untuk guru-guru. Ini harus diaktifkan ya, menerima tanggapan ya. Nah, kedua di sini nanti respon ini ada secara individual ya. Individual, nanti kalau sudah ada yang mengisi, baru kita harus aktifkan listnya. Yang itu yang warna hijau ini, yang ini membuat spreadsheet ya, kita harus aktifkan. Ya, kenapa harus diaktifkan? Supaya nanti secara berurutan nanti nama mereka di dalam tabel ya. Nanti muncul nama-nama anak-anak ya, nama-nama siswa. Nah, harus habis itu kita buat ya. Nah, kita bikin judulnya dulu. Jangan formulir tanpa judul. Jadi kita harus sesuaikan dengan mata pelajarannya. Contohnya matematika kelas 1. Supaya kita nanti pas kita buka di drive-nya kita cepat dapat ya. Ya, buat. Oke. Nah, setelah itu, nah nanti seperti begini ya, kita buka ya di drive ya, di drive. Nah, ini pakainya. Nah, kayak gini tampilannya, responnya ya, yang spreadsheet ini. Oh, ini tidak bisa mengakses. Ya, batalin aja ya. Ya, oke. Nanti muncul nanti ya. Nah, kembali ke pertanyaan. Nah, ini jangan lupa kita bikin formulir tanpa judul ini, kita bikin judulnya. Ya. Judulnya, kalau ini penilaian tengah semester terlalu panjang ya. Kita bikin yang gampang aja, matematika kelas 1, supaya kita cepat dapat drive-nya. Nah, oke. Ini tersimpan secara otomatis ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengirim linknya kepada siswa? Caranya yaitu ini, kenapa nih? Ya, oke. Caranya yaitu ini, klik ini ya, kirim. Baru kita bisa kirim via email atau via apa? Kalau kita kirim melalui WA, klik yang di tengah-tengahnya ini. Baru ini linknya atau tautannya bisa diperpendek. Nah, oke, baru salin. Ya, sudah tersalin ya. Langsung bisa kembali saja, bisa kembali. Ini ya. Udah ya guys.
Jadi ini sudah tersimpan secara otomatis ya. Langsung kita bisa keluarkan, baru kita kirim ke grup, contohnya ke siswa ya, contohnya di ini ya, contohnya saya kirim di sini ya, di file damai, paste tempel ya. Oke, kirim atau kita kasih ini matematika supaya tidak lupa ya, kelas 1. Oke, kirim. Sorry. Oke, nah udah ya guys. Ya, habis itu baru coba kita buka ya yang link ini ya, apakah benar ini matematika kelas 1. Izinkan ya. Nah, penilaian tengah semester tahun pelajaran 2020-2021 matematika kelas 1 benar ya. Nah, oke. Nanti seperti begini layar untuk ke anak-anak ya. Nanti mereka bisa tulis di sini nama siapa, contohnya ya. Contohnya Masa Damai Hareva. Oke, itu nama saya ya. Baru kedua, contohnya 1. Hasil dari 1 tambah 2 adalah, mereka pilih bagian B. 3. Hasil dari 4 bagi 2 adalah 2. Baru mereka kirim ya. Kirim ini nanti pas masuk ke kita ke guru ya. Ya. Demikian saja tutorial dalam mengoperasikan Google Form. Selamat belajar. Terima kasih.